Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Damar Aditya Kusnandar. Di sini, saya dari kelas audio pagi, dasar sinematografi audio pagi. Iya, di sini saya akan mencoba menganalisis audio atau peristiwa audio pada scene Maria yang bercerita kepada teman-temannya pada film Turut Berduka Cita karya Winner Wijaya. Ya, di sini saya akan, saya akan mencoba menganalisis. Di sini film yang saya ambil yaitu Turut Berduka Cita tahun 2020, karya Winner Wijaya yang mendapat banyak sekali penghargaan ya. Jadi ya pasti kita bisa, analisis ya. Jadi film ini adalah karya dari mahasiswa Universitas, Multimedia Nusantara ya, yang menceritakan tentang Maria yang berulang-ulang menceritakan kronologi kematian ayahnya kepada para tamu yang melayat begitu. Jadi, scene yang saya ambil itu, ini ya, kok nggak ada? Oke. Mar, kau pasti capek ya? Iya lumayan nih baru bisa tidur berapa jam doang. Maria, aduh turut berduka Hai, cita thank ya. you ya udah Maaf datang. banget loh baru datang. Gak apa-apa. Ya Mar, kamu banyak-banyak minum vitamin ya. Ini kamu sakit loh. Gak apa-apa, thank you ya. Ya tapi udah agak lama juga ya kita gak ketemu ya. Aduh, udah bukan agak lagi kali, lama banget ya nggak ketemu. Mar, gimana kejadiannya? Jadi gini om, pas Sabtu lalu itu memang papi tiba-tiba sesak nafas batuk-batuk. Terus di rumah itu memang cuma ada aku, supir sama pembantu. Jadi kita bertiga baringin langsung tempat tidur, terus kasih obat ISDN. Terus langsung telepon mami, bilang papi kambuh lagi, bawa ke rumah sakit deh itu sama supir sama pembantu. Bawa sama supir pembantu, pas sebenarnya tuh sempat stabil sih om. Sempat stabil masuk ke ICU, tapi pas Rabu malamnya itulah kena serangan lagi yang lebih berat. Ya jam setengah 12 itu papi udah nggak ada. Padahal sorenya itu masih bisa ngobrol-ngobrol sama kita, sama aku, sama mami yang ada di situ sih om. Ya bahkan lucunya ngomong ke mami mau makan mie depot Mas Agus, kayak aneh-aneh aja emang. Gimana Mar kuliahmu? Apa udah mulai kerja? Belum om, belum, lagi masih nyari kerjaan. Nah, itu tadi scene yang saya ambil ya. Di sini, banyak sekali peristiwa-peristiwa audio yang bisa kita ambil ya. Scene ini dibuka dengan, teman-temannya yang, mengobrol dengan Maria ya. Ya, ngobrol dengan Maria dengan ya ngobrol, ada yang makan, ada yang ini, lalu mereka mulai, mulai bercerita, mengobrol bersama, sampai pada akhirnya salah satu pelayat bertanya kembali ya, bagaimana kronologi kematiannya itu, dan akhirnya tentu saja Maria harus menceritakannya lagi. Mungkin di sini bisa dikatakan audio-audionya mungkin sama-sama saja, tapi ini adalah suatu hal yang unik jika dianalisis ya. Karena, dari karena dengan dari audio saja kita bisa mengetahui banyak peristiwa begitu. Memang di sini yang dominan itu adalah suara dari, si Maria ya, dari Maria ataupun teman-temannya yang sedang mengobrol dan bercerita begitu. Nah, itu adalah suara yang dominan. Lalu, ada suara samar-samar ya, samar-samar suara angin yang menghembus yang menandakan ini di outdoor gitu, di luar ruangan. Dan kita juga bisa lihat dari scene-nya itu pohon dan kain rambut dan juga rambut pun, berterbangan gitu. Jadi kita bisa mengetahui bahwa di situ memang ada angin yang begitu. Itu sudah menandakan itu kalau dia
ada di outdoor. Lalu kita juga bisa mendengar samar-samar suara mobil ya, suara mobil, suara mobil yang lalu lalang, suara kendaraan lalu lalang. Berarti menandakan ini berada di pinggir jalan begitu. Tapi tidak terlalu mengganggu karena memang suaranya kecil, jadi kita bisa tahu bahwa jarak kendaraan dan jarak si Maria ini agak jauh tapi masih terdengar. Dan juga karena tidak ada suara lain, hanya suara angin, berarti suara angin dan kendaraan, berarti outdoornya itu bisa dikatakan luas ya, karena suara angin bisa masuk dan seperti apa ya bilang ya, clear lah gitu, nggak terlalu banyak ada pembatas entah pohon atau apa begitu. Jadi memang outdoor yang clear begitu. Lalu karena suara kendaraan itu ramai dan ada di pinggir jalan, kemungkinan besar ada di jalan utama begitu kan, berada di jalan utama lokasi si Maria ini. Dan jika dilihat berarti dia ada di perumahan karena tidak ada suara lain yang ada, bukan seperti mungkin rumah-rumah pinggir jalan pada umumnya begitu. Berarti dia ada di perumahan begitu. Lalu karena situasinya, lalu kita juga bisa mendengar suara seperti suara jangkrik ya, mungkin suara krik gitu. Itu menandakan berarti sudah akan malam atau menjelang malam, sore menjelang malam lah. Jadi itu mungkin dan ada juga beberapa suara audio seperti suara gelas plastik itu, gelas plastik yang diambil, lalu ada gesekan piring juga ketika diambil, dan ada suara mungkin makan samar-samar sedikit sih tapi ya. Nah, di sini dari peristiwa audio tersebut ya, menurut saya sih itu sudah sangat menggambarkan menggambarkan hal yang relate gitu, seperti dunia nyata. Karena jadi karena ini adalah film yang bisa dikatakan fiksi tapi realis, fiksi tetapi seperti realita begitu, seperti realita real life gitu kan, slice of life gitu, tidak ada fiksi yang wow gimana gitu, tapi seperti drama realis begitu. Jadi dengan peristiwa audio seperti suara obrolan, suara makan, suara gelas, suara kendaraan, dan suara angin, suara jangkrik pun itu sudah mengatakan seperti sudah berbicara begitu, sudah berbicara kalau ini realis, bukan fiksi yang benar-benar dibuat-buat begitu, tapi memang yang realis. Dari cuma satu scene itu saya bisa menganalisis beberapa peristiwa audio seperti peristiwa suara obrolan, suara orang ya, suara angin, suara kendaraan, suara orang gelas, dan juga suara orang makan gitu. Itu sudah sangat dan bersatu gitu kan, so audionya bersatu, menyatu ya, selaras, apa ya bilangnya ya, pokoknya audionya enak didengar gitu, nggak terlalu berisik. Kita juga bisa mendengar dengan jelas apa yang ingin disampaikan oleh si Maria gitu, tanpa ada suara distorsi lainnya. Tapi tidak membuat kita kok aneh gitu, kayak lah kok nggak ada suara, kok di luar tapi nggak ada angin gitu, padahal pohon gitu. Tapi ini dari satu scene saja, kita dengan audio saja, dari satu scene kita bisa menganalisis, kita bisa mengetahui keadaan dari si Maria tersebut, di mana tempatnya, waktunya kapan ya kan. Tempatnya dia ada di perumahan karena tidak ada suara kendaraan yang dekat, jadi tidak ada yang lalu lalang juga, hanya
suara kendaraan yang jauh, mungkin di pinggir jalan, mungkin dia perumahannya dekat jalan begitu. So ada suara angin yang menandakan dia di outdoor, juga ada suara seperti suara jangkrik karena sudah menjelang malam begitu. Ya mungkin segitu mungkin analisis dari saya ya tentang audio dari scene Maria yang bercerita pada teman-temannya di film Turut Berduka Cita ya. Ya mungkin segitu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jika ingin nonton jika ingin nonton filmnya ada di deskripsi bawah. Mantap, filmnya keren. Audionya keren. Mantap. Oke, see you. Dadah. Bye bye.